Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai jenis-jenis media pembelajaran. Dengan mempelajari jenis-jenis media pembelajaran, harapannya mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis media pembelajaran. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu menyesuaikan kebutuhan media yang digunakan dalam pembelajaran. Media pembelajaran banyak sekali macamnya, dimulai dari yang paling sederhana dan murah sampai media yang canggih dan mahal. Media pembelajaran juga banyak sekali jenisnya, namun tidak sedikit guru yang belum memanfaatkan media yang tersedia. Seperti yang kita ketahui, belum banyak guru di sekolah yang menggunakan media yang bervariasi. Sebagai calon guru, sebaiknya kita mengenal semua jenis media pembelajaran yang dapat digunakan untuk bekal mengajar nantinya. Nah, sekarang kita bahas mengenai klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi media pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu by design dan by utilization. By design di sini artinya yaitu media pembelajaran yang digunakan berasal dari perancangan terlebih dahulu atau melalui pembuatan atau desain. By utilization atau media pembelajaran yang sudah ada dan dapat langsung digunakan. Media ini biasanya ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, utilization tidak secara khusus didesain untuk keperluan pembelajaran, namun sudah dapat ditemukan, diaplikasikan, dan digunakan untuk keperluan belajar. Nah, biasanya ini terdapat dalam kehidupan sehari-hari dan bisa langsung digunakan. Beda dengan by design, kalau by design ini di sini melalui desain atau perancangan terlebih dahulu. Nah, apa saja contohnya? Media pembelajaran by design. By design adalah melalui perancangan, misalnya buku pelajaran, modul, puzzle, pop-up book, dan lain-lain yang melalui perancangan. Kemudian media pembelajaran by utilization, misalnya kebun binatang, tokoh agama, tokoh masyarakat, surat kabar, museum, film, tenaga ahli, pejabat pemerintahan, dan lain-lain. Nah, sekarang sudah paham ya mengenai media pembelajaran by design dan by utilization. Sekarang, bagaimana menurut pendapat para ahli? Baik, di sini kita akan bahas mengenai beberapa pendapat media pembelajaran menurut para ahli. Menurut Kemp dan Dayton, kemudian menurut Bretz, menurut Heinrich, dan menurut taksonomi Lessing. Menurut Kemp dan Dayton berpendapat bahwa media pembelajaran terdiri atas media cetak, media yang dipamerkan, overhead transparansi, rekaman suara, slide suara dan film strip, presentasi multigambar, video dan film, dan pembelajaran berbasis komputer. Nah, media cetak di sini contohnya adalah bisa berupa buku pelajaran, kemudian LKS, kemudian modul, handout, dan lain-lain. Media yang dipamerkan di sini bisa berupa media yang dipamerkan pada suatu tempat, misalkan lukisan atau patung. Nah, overhead transparansi merupakan teknologi lama dan sudah jarang digunakan ya, jadi ini fungsinya sama seperti infocus. Rekaman suara bisa berupa media audio yang berkaitan dengan indera pendengaran, contohnya yaitu radio, alat perekam pita magnetik, alat perekam pita kaset, dan lain-lain. Nah, slide suara dan film strip contohnya sama seperti rekaman suara ya, karena dia berbasis audio. Kemudian presentasi multigambar, video dan film, dan pembelajaran berbasis komputer. Bretz mengklasifikasikan media ke dalam 7 kelompok, yaitu media audio, contohnya seperti siaran berita, rekaman dalam bahasa Inggris, lagu, dan lain-lain. Yang kedua, media cetak seperti buku, modul, handout. Yang ketiga, media visual diam seperti foto, slide, atau gambar. Yang keempat, media visual gerak seperti film bisu atau video tanpa suara. Yang kelima, media audio semi gerak, contohnya yaitu rekaman suara, misalkan lagu atau cerita yang direkam. Melalui rekaman suara, siswa dapat mendengar, kemudian siswa dapat membayangkan pesan dari suara itu atau semi gerak. Yang keenam, media audio visual diam. Media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti film bingkai dalam bentuk sound slide atau film rangkai suara. Kedua jenis media ini pada umumnya digunakan untuk tujuan-tujuan hiburan, dokumentasi, dan pendidikan.
Yang ketujuh, media audio visual gerak, seperti film dokumenter tentang kesenian Jawa atau seni pertunjukan tradisional, video ketoprak atau video wayang, dan video campur sari. Nah, selanjutnya menurut Henig berpendapat bahwa media terdiri atas media cetak atau teks, media pameran atau display, media berbasis web atau internet, media audio, media gambar bergerak atau motion picture, dan multimedia. Kemudian selanjutnya, menurut taksonomi Leshin bahwa media diklasifikasikan sebagai media berbasis manusia, media berbasis cetakan, media berbasis visual, media berbasis audiovisual, dan media berbasis komputer. Nah, dari beberapa klasifikasi ini mungkin Anda berpikir media berbasis manusia itu seperti apa? Media pembelajaran yang digunakan sebagai alat bantu pembelajaran yang sumbernya dari manusia itu sendiri. Nah, media berbasis manusia ini merupakan media yang tertua yang digunakan untuk mengirimkan dan mengkomunikasikan pesan atau informasi. Dengan adanya manusia sebagai pemeran utama dalam proses pembelajaran, maka kesempatan interaksi semakin terbuka lebar. Sebagian ahli lain mengelompokkan media berdasarkan tingkat teknologi yang digunakan, dari teknologi yang sederhana sampai pada teknologi canggih. Dalam hal ini, pembagian media sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Dari beberapa pengelompokan media berdasarkan para ahli, Anda sebagai calon guru harus memiliki keterampilan untuk memilih dan menentukan media yang tepat digunakan untuk pembelajaran, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Karena sebaik atau selengkap apapun materi pelajaran yang akan disampaikan, tetapi pendidik salah dalam pemilihan dan penggunaan media, maka akan berakibat fatal, yaitu tidak dapat tercapainya tujuan pembelajaran, dikarenakan peserta didik tidak dapat memahami materi yang disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.